Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Lisma Isna Asfia. Di sini saya akan membahas tentang sistem saraf pada manusia. Tugas ini disusun oleh saya untuk memenuhi tugas fisiologi dalam program S1 Kebidanan di Universitas Aisyah Yogyakarta. Oke, kita masuk ke slide yang pertama, langsung saja ya. Apa itu sistem saraf? Sistem saraf merupakan salah satu bagian yang menyusun sistem koordinasi yang bertugas menerima rangsangan, menghantarkan rangsangan ke seluruh bagian tubuh, serta memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Pengaturan penerima rangsangan dilakukan oleh alat indera. Pengolah rangsangan dilakukan oleh saraf pusat yang kemudian meneruskan untuk menanggapi rangsangan yang datang dilakukan oleh sistem saraf dan alat indera. Oke, di sini untuk menanggapi rangsangan itu ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh sistem saraf, yaitu yang pertama ada reseptor, kemudian ada penghantar impuls, kemudian efektor. Nah, di sini ada gambar tentang sistem saraf beserta organ-organ lain ya. Jadi, sistem saraf itu fungsinya berguna ya untuk mengatur organ yang lainnya. Jadi saling berhubungan. Seperti misalkan pada pupil, itu sistem saraf fungsinya untuk bisa melebarkan dan mengerutkan pupil. Kemudian pada kelenjar air liur, itu fungsinya untuk pengeluaran dan menghentikan. Terus di paru-paru itu untuk mengembangkan ya atau meregangkan. Kemudian pada jantung itu untuk mengerutkan bronchiolus. Kemudian pada jantung untuk mempercepat denyut dan memperlambat denyut jantung. Maaf ya, tadi yang untuk mengerutkan bronchiolus, jadi untuk meregangkan, mengerutkan bronchiolus itu pada paru-paru. Kemudian yang pada jantung ini bisa untuk mempercepat dan melambatkan denyut jantung. Kemudian pada lambung untuk meningkatkan sekresi, untuk penurunan sekresi. Kemudian pada kelenjar adrenal untuk mengeluarkan adrenalin. Terus pada usus kecil untuk bisa meningkatkan dan menurunkan gerak peristaltik. Terus di usus besar juga sama untuk meningkatkan dan melambatkan gerak peristaltik. Pada kolon ini fungsinya untuk pengosongan kolon. Kemudian pada kandung kemih itu untuk pengosongan kandung kemih. Sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf memungkinkan makhluk hidup tanggap dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan luar maupun dalam. Kemudian ini ada peta pikiran saraf manusia. Jadi sistem saraf itu terdiri dari sel saraf. Sistem saraf mempunyai susunan sistem saraf pusat, kemudian sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang. Kemudian sistem saraf tepi meliputi sistem saraf somatis dan sistem saraf otonom. Nah, di sini ada penjelasan tentang sel saraf neuron. Oke, sel saraf terdiri atas sel-sel saraf yang disebut neuron. Nah, ini terbagi menjadi 3 nggih untuk neuron, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Badan sel itu fungsinya menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Kemudian untuk dendrit itu menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Kemudian untuk akson itu bisa juga disebut dengan neurit. Di dalam neurit terdapat benang-benang halus yang disebut neurofibril. Neurofibril dibungkus oleh beberapa lapis selaput mielin yang banyak mengandung zat lemak dan berfungsi untuk mempercepat jalannya rangsangan. Di sini ada
pengelompokan sel saraf berdasarkan struktur dan fungsi. Yaitu ada 3. Yang pertama sel saraf sensorik adalah sel saraf yang berfungsi menerima rangsangan dari reseptor yaitu alat indera. Kemudian yang kedua, sel saraf motorik adalah sel saraf yang berfungsi mengantarkan rangsangan ke efektor yaitu otot dan kelenjar. Rangsangan yang diantarkan berasal atau diterima dari otak dan sumsum tulang belakang. Sel saraf penghubung yang ketiga ya ini. Sel saraf penghubung adalah sel saraf yang berfungsi menghubungkan sel saraf satu dengan sel saraf lainnya. Sel saraf ini banyak ditemukan di otak dan sumsum tulang belakang. Sel saraf yang dihubungkan adalah sel saraf sensorik dan sel saraf motorik. Kemudian nah, ini ada penjelasan tentang impuls. Impuls di sini merupakan rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar kemudian dibawa oleh neuron. Impuls dapat juga dikatakan sebagai serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Impuls yang diterima oleh reseptor dan disampaikan ke efektor akan menyebabkan terjadinya gerakan atau perubahan pada efektor. Nah, ini ada dibagi menjadi gerak sadar dan gerak refleks. Oke, ini untuk gerak sadar itu dari impuls kemudian menuju ke reseptor atau indera, terus ke saraf sensorik, kemudian ke sumsum tulang belakang, kemudian ke saraf motorik, terus terakhir ke menjadi efektor atau ke otot. Kemudian bisa juga dari impuls terus ke reseptor atau indera, kemudian ke saraf sensorik menuju otak, kemudian menuju ke saraf motorik, kemudian menjadi efektor atau otot. Nah, ini untuk gerak refleks itu sama ya dengan gerak sadar, yaitu dari impuls kemudian ke reseptor atau indera, saraf sensorik menuju ke sumsum tulang belakang, kemudian ke saraf motorik, kemudian ke efektor. Begitu juga yang impuls atau reseptor indera, kemudian ke saraf sensorik, kemudian ke otak, terus saraf motorik, kemudian ke efektor atau otot. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang susunan sistem saraf. Sistem saraf itu dibagi menjadi 2, bisa jadi yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian sistem saraf tepi itu terdiri dari sistem saraf somatif, sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom dibagi menjadi 2, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Nah, di sini ada gambar fungsi dari sistem saraf parasimpatik dan simpatik. Sistem saraf dari parasimpatik yaitu seperti untuk memacu produksi saliva, melambatkan denyut jantung, untuk menyempitkan bronkus, memacu kerja lambung dan sekresi, menstimulasi pengeluaran empedu, kemudian untuk kontraksi kandung kemih. Nah, untuk sistem saraf simpatik ini fungsinya bisa untuk memperbesar pupil, menghambat pengeluaran saliva, meningkatkan kerja jantung, kemudian memperbesar bronkus, menghambat kerja jantung dan pankreas, merangsang pelepasan glukosa oleh hati, sekresi adrenalin dan non-adrenalin, kemudian menghambat kontraksi kandung kemih. Nah, ini untuk penjelasan sistem saraf pada manusia sudah cukup dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.